warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 tentang Islam dan nasionalisme akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian nasionalisme, dan yang kedua, sejarah nasionalisme, dan yang ketiga, bagaimana nasionalisme dan dunia Islam. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Devi Purwati, kelas PGMI 6A, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berasal dari Kampar Air Tiris. Dan perkenalkan teman saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari kelas PGMI 6A, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, asal dari Duri, Riau, Indonesia. Dan perkenalkan teman saya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Astuti Deka Putri, kelas 6A PGMI, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, asal Batu Sangkar, Sumatera Barat. Itulah perkenalan dari kelompok 12. Sekian dan terima kasih. Langsung saja, poin yang pertama akan dijelaskan oleh Novita Sari. Polemik tentang Islam dan nasionalisme ini sudah diperbincangkan dalam gagasan pan-Islamisme. Sebagian reformer muslim menganalisa bahwa penyebab kemunduran kaum muslimin bukan karena kelemahan atau kekurangan internal kaum muslimin, melainkan adanya imperialisme agresif yang diperbincangkan oleh Kristen Eropa untuk menghancurkan Islam. Sebagian pemikir politik muslim menggagas bahwa nasionalisme yang murni adalah nasionalisme yang berwatak Eropa modern dan sekuler. Mereka yakin bahwa hanya nasionalisme model Eropa yang dapat dijadikan energi untuk melakukan perubahan sosial dan politik di dalam dunia Islam. Namun, ada sebagian pemikir muslim yang bersikap netral. Mereka tidak mau menerima begitu saja paham nasionalisme sekuler ala barat, dan juga tidak serta-merta menolak konsep nasionalisme secara keseluruhan. Kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda. Bagi mereka, nasionalisme sejati yakni suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu nasionalisme. Istilah nasionalisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Maksudnya, yaitu unit politik yang mandiri atau suatu kelompok teritorial dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama, yang mempunyai karakteristik yang sama, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan istilah nasionalisme itu sendiri berarti suatu gerakan ideologis yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara suatu pemerintahan sendiri, di mana para anggota menganggapnya sebagai bangsa yang aktual dan potensial. Nasionalisme pada umumnya didefinisikan sebagai cinta kepada tanah air atau suatu bangsa, namun sesungguhnya nasionalisme ini mempunyai arti yang jauh lebih luas daripada sekedar cinta kepada suatu bangsa atau tanah air. Sepanjang sejarah, mereka memiliki semangat rasa kebangsaan yang kuat. Semangat nasionalisme juga termasuk kepercayaan, yaitu bangsa yang mampu berdiri sebagai sebuah negara otonom. Otonomi didefinisikan sebagai bangsa yang memiliki pemerintahan sendiri secara mandiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Novita Sari sudah menjelaskan poin pertama. Selanjutnya, poin yang kedua akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya, poin yang kedua tentang sejarah nasionalisme. Bagaimana sih sejarah dari nasionalisme? Nah, jika ditinjau dari latar belakangnya, keberadaan paham nasionalisme secara umum dapat dilihat pada sejarah nasionalisme di Barat atau Eropa. Nasionalisme muncul dan berkembangnya di Barat sejak abad ke-15 Masehi. Namun hal yang sama tidak dirasakan oleh Timur atau Asia dan Afrika. Di Timur, paham nasionalisme muncul pada abad ke-19 Masehi. Pada saat itu, kolonialisme oleh bangsa Barat Eropa marak di Asia dan Afrika. Nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa mengalami kejayaan pada periode abad ke-19 Masehi.
Mereka bersatu dengan baik dari berbagai kelompok dan etnis. Paham nasionalisme yang berkembang di Eropa ini lebih cenderung kepada paham nasionalisme sekuler. Gerakan nasionalisme yang berasal dari paham nasionalisme sekuler ini kemudian diimplementasikan dengan aksi politik mereka. Gerakan ini pada mulanya bertujuan untuk mempersatukan negara-negara barat dan memecah belah bangsa Eropa Timur yang tersebar di berbagai negara dengan asumsi perbedaan bahasa, ras, dan budaya agar umat Islam lemah dan mudah dijajah. Namun, realitanya terbalik. Gerakan nasionalisme yang dihasung kaum imperialis dan masuk ke dunia Islam pada abad ke-19 Masehi justru menyadarkan kaum muslimin untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan kaum imperialisme barat. Kemudian, pada abad ke-20 Masehi, negara-negara yang di bawah kekuasaan imperialisme barat Eropa mengalami gerakan nasionalisme yang tujuannya untuk menghapus pengaruh kekaisaran Eropa dan mendirikan negara sendiri secara otonom. Akhirnya, umat Islam pun bangkit dengan semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan untuk melepaskan diri dari penjajahan kolonial Eropa yang diilhami oleh semangat nasionalisme Islam. Paham nasionalisme ini juga masuk dan berkembang di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, India, Iran, Irak, Kuwait, Palestina, Aljazair, Sudan, Yaman, Mesir, dan masih banyak negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masuknya paham nasionalisme ini berimplikasi dengan terjadinya aksi-aksi politik bangsa-bangsa tersebut untuk membebaskan negaranya dari penjajahan kolonial Eropa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Fiona Astuti Deka Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana nasionalisme dalam dunia Islam. Terdiri dari dua topik. Yang pertama, masuknya nasionalisme dalam dunia Islam. Paham nasionalisme tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengental dalam kehidupan politik kenegaraan yang berwujud nation state atau negara bangsa, dan bertujuan untuk mempersatukan suatu bangsa. Namun sebenarnya, jauh sebelum paham nasionalisme tersebut masuk dan mempengaruhi masyarakat suatu bangsa, telah ada nilai-nilai universal yang berlaku, dianut oleh masyarakat dan menjadi unsur pemersatu di antara mereka. Nilai-nilai itu adalah agama, terutama agama Islam, sehingga mau tidak mau, nasionalisme akan bersentuhan dengan nilai-nilai agama Islam yang telah lebih lama berada di tengah-tengah masyarakat muslim saat itu. Jika ditinjau dari perspektif historis, penetrasi atau masuknya paham nasionalisme ke dalam politik umat Islam disinyalir pada abad ke-20 Masehi. Pada masa itu, banyak negara-negara Islam atau negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam masih di bawah kekuasaan imperialisme Eropa Barat. Kemudian, pada abad itu juga, negara-negara Islam ini mengalami gerakan nasionalisme yang bertujuan untuk menghapus pengaruh kekaisaran Eropa dan memerdekakan diri atau mendirikan dan mengatur negara sendiri secara otonom. Dari beberapa negara, paham nasionalisme mampu menjadi alat pemersatu dan sebagai alat perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Namun berbeda halnya di negara-negara kawasan Timur Tengah yang notabene muslim, termasuk negara Mesir. Masuknya isme baru ini mendapat respon dari masyarakat. Di antara mereka ada yang mau menerimanya dan di antara mereka juga ada yang mau menolaknya. Karena saat itu telah ada nilai-nilai Islam yang sudah dianut dalam masyarakat. Dari sinilah kemudian dikursuskan antara nasionalisme dan agama Islam. Topik yang kedua yaitu kontroversi tentang nasionalisme dalam dunia Islam. Perbincangan tentang nasionalisme dalam tubuh umat Islam sesungguhnya diawali oleh gagasan pan-islamisme yang telah berkembang sebelumnya yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dalam analisis mereka, penyebab keruntuhan Islam dan kaum muslimin bukanlah kelemahan atau kekurangan internal kaum muslimin, melainkan adanya imperialisme agresif yang dilancarkan oleh Kristen Eropa.
yang bertujuan untuk memperbudak kaum muslimin dan menghancurkan Islam. Ali Muhammad Naqvi secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan nasionalisme karena keduanya saling berlawanan secara ideologis. Sedangkan menurut Soekarno, memaknai nasionalisme dengan mengacu pada Ernest Renan. Dia mengungkapkan bahwa semangat nasionalisme merupakan semangat kelompok manusia yang hendak membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar, yang mempunyai kehendak untuk bersatu dan terus-menerus ditingkatkan untuk bersatu, dan menciptakan keadilan serta kebersamaan. Paham nasionalisme seperti ini membentuk persepsi dan konsepsi identitas sosial kaum pergerakan di seluruh negara jajahan sebagai suatu kekuatan politik yang tidak bisa disepelekan oleh penguasa kolonial saat itu. Tujuan nasionalisme ini adalah pembebasan dari segala macam bentuk penjajahan dan berusaha untuk mencapai kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam rangka menciptakan masyarakat bangsanya yang adil, makmur, aman, dan sejahtera, serta tidak ada lagi penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya dalam bentuk apapun, baik itu segi politik, ekonomi, budaya, kekayaan, dan lain-lainnya. Itulah pembahasan materi tentang Islam dan nasionalisme. Jadi, kesimpulannya, nasionalisme adalah paham tentang kenyataan, rasa cinta dan kepedulian terhadap nasib dan kepentingan suatu bangsa atau tanah air. Paham nasionalisme lahir di Eropa sekitar abad ke-15 Masehi, kemudian berkembang ke timur pada abad ke-20 Masehi. Jauh sebelum paham nasionalisme masuk dan mempengaruhi dunia timur, di sana sudah ada nilai-nilai Islam yang universal, yang berlaku dan dianut oleh masyarakat muslim, serta menjadi unsur pemersatu di antara mereka. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa nasionalisme yang sesungguhnya adalah nasionalisme Eropa yang sekuler. Sebagian lain berpendapat bahwa paham nasionalisme sekuler yang hanya didasarkan pada kultur, bahasa, dan wilayah akan mengabaikan agama sebagai sebuah ikatan sosial. Ada pemikir muslim yang bersikap netral, tidak menerima atau menolak begitu saja paham nasionalisme sekuler. Itulah kesimpulannya. Itulah topik pembahasan dari kelompok 12. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasih. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Sebelum kami menutup presentasi dari kelompok kami, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon tuh dimaafkan. Pak Salim menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.